disuapi maknya makan. Bismillah. Nabi Musa melihat sinetron adegan ini, disuapi maknya makan. Maknya tersenyum, disuapi makan. Maknya tersenyum, disuapi makan. Sampai habis makanan itu. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Maknya angkat tangan mengucapkan Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah itu berdoa kepada Allah. Tahukah doanya apa? Ya Rabb, ya Allah, anakku hari-hari menyuapi aku makan, ya Allah. Hari-hari menyuapi aku makan. Dia bahagiakan masa tuaku. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa, kaget Nabi Musa alaihissalam, berbisik di telinga anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap selesai kuberi makan, dia angkat tangannya, dia berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya cintai, guru-guru saya, alim ulama, para abuya, niniak mama, nan gadang basa batuah, datuk-datuk saya, yang saya cintai aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, Pak Wali beserta jajarannya, yang saya cintai pengurus Masjid Darussalam beserta jajaran, mudah-mudahan kompak sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai dan yang saya sayangi, remaja Masjid Darussalam. Ternyata kalian yang hadir malam ini adalah subbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kalian pemuda, suatu hari nanti kalian akan memimpin pesisir selatan ini. Amin ya Rabbal. Masuk pesisir kan? Betul ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpanjang kalam, malam ini rencana saya tadi mau berbicara tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Ternyata yang saya hadapi adalah banyak pemuda dan pemudi. Judul saya ganti, yaitu menggapai ridho orang tua. Berikan hak orang tuamu. Judulnya adalah muliakan orang tuamu, maka akan mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, maka akan terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, maka akan berharga hidupmu. Artinya apa? Jujur saya sampaikan Bapak Ibu anak-anakku, Indonesia ini hancur babak belur. Musibah bencana silih berganti dan tidak pernah berhenti.
Masalahnya apa? Di antara masalahnya adalah kita tidak berbakti kepada ibu dan bapak kita. Kita mengabaikan orang tua kita. Kita mengkhianati orang tua kita. Kita mendurhakai orang tua kita. Makanya saya sampaikan, demi Allah saya bersumpah di Masjid Darussalam, kalian tidak akan bahagia hidup kalian, tidak akan sukses hidup kita, tidak akan berkah hidup ini kalau kita mengabaikan orang tua kita. Saya teringat dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Simak dengan iman anak-anakku. Al-Quran berbicara, begitu mulianya orang tua, begitu berharganya orang tua, begitu keramatnya orang tua, sampai-sampai Allah menyandingkan Allah itu dengan orang tua. Surat Luqman. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidai. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada ibu dan bapakmu. Perhatikan, begitu mulianya orang tua yang telah membesarkan kita. Yang kedua, Al-Quran mengatakan surat An-Nisa. Simak dengan iman. Hei bujang lapuk, simak dengan iman. Anak-anakku dengarkan. Al-Quran berbicara surat An-Nisa, apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada ibu dan bapak. Biar kalian lebih yakin lagi, surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan, ketika Rabbmu menetapkan untuk menyembahnya, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan katakan jis kepada bapak ibumu. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tuamu. Wa qul lahumā qaulan karima. Katakan kepada ibu bapakmu perkataan yang mulia. Perhatikan, ayah bunda, bapak ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, selain orang tua juga ada yang bersandingan. Saya tidak bahas ini, saya fokus di orang tua. Di antaranya apa? Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Selalu bersandingan. Yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat. Yang kedua, dalam Al-Quran sering bersandingan, bergandengan, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, jangan lupa untuk taat kepada Rasul. Tidak diterima taat kita kepada Allah kalau kita tidak taat kepada Rasul. Begitupun sebaliknya, nggak saya bahas. Yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang untuk berbuat munkar. Selalu bersandingan. Tapi saya ingin fokus kepada orang tua. Ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan, saya ingin malam ini hanya bermuhasabah dan merenung. Perhatikan, saya pernah diundang ke Payakumbuh oleh wali kotanya Bang Riza Pahlevi. Ketika diundang selesai ceramah seperti ini, saya turun dari mimbar, ternyata didatangi seorang pengusaha kaya Tanah Abang. Dipeluknya saya, dengarkan ibu-ibu, ini kisah nyata.
Ketika saya dipeluknya, dia menangis. Dia menangis terisak-isak sambil memeluk saya. Mohon maaf sebelumnya, sampai ingusnya nempel di baju saya. Kalau bahasa orang Tarusan, batu hampa, salemonyo, nempel di sini. Saya diam saja. Dia menangis sampai mengatakan, Ustaz Oren, saya orang kaya di Tanah Abang. Saya kenal Bapak Ustaz. Kami sama-sama berjuang di Tanah Abang. Ustaz, harta saya banyak, rumah saya banyak, ruko saya banyak, sawit, tanah, getah, rumah, apapun saya punya. Tapi batin saya tersiksa. Saya tidak bahagia. Yang bikin saya tidak bahagia istri saya. Dengarkan ibu-ibu. Saya punya istri muda. Muda istri saya, masih muda, cantik, luar biasa, tinggi semampai, lehernya jerapah mirip Maudy Kusnedi. Cantik luar biasa. Apapun permintaannya saya berikan. Karena saya cinta kepadanya. Terakhir dia minta belikan mobil Alphard warna putih. Saya belikan mobil itu. Tapi saya curiga, Ustaz. Akhirnya di mobilnya saya pasang CCTV. Halo? Jadi ibu-ibu kalau dibelikan mobil oleh lakinya jangan bangga dulu. Ibu, bisa jadi ada CCTV. Apa yang saya lihat, Ustaz? Ketika selesai memeluk sambil berbicara, saya sampaikan kepada Pak Haji itu, Pak Haji masih punya orang tua nggak? Tersentak dia, kaget dia, terkejut dia. Kenapa Ustaz tanya orang tua? Jawab Pak Haji, saya mau nanya, masih punya orang tua nggak? Masih Ustaz. Jujur, sudah berapa lama tidak mengunjungi orang tuanya? Dia terdiam. Hampir 5 tahun saya tidak pulang ke rumah orang tua. Saya mau tanya lagi, berapa jauh dari Payakumbuh rumah orang tuanya? Dia menjawab 2,5 jam. Berarti masih Sumatera Barat. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Haji pulang ke rumah orang tuanya. Demi Allah, istri Pak Haji berulah bertingkah. Penyebabnya adalah orang tua. Pak Haji lupa dengan orang tua. Pak Haji lupa dengan orang yang telah berkeringat, berjuang membesarkan Pak Haji dan membuat Pak Haji sukses di Tanah Abang, di Jakarta. Pulang Pak Haji, ambil tangannya, cium tangannya, basuh kakinya. Kalau perlu minum airnya, basuhan kaki orang tuamu. Demi Allah, ini salah satu penyebab kenapa keluarga kita berulah, terutama istri Pak Haji. Singkat cerita, saya diundang ke Fak-Fak Papua Barat, ceramah oleh wali kotanya. Setelah ceramah juga, saya turun dari mimbar, didatangi seorang ibu-ibu bawa anak kecil, masih TK, satu pasang, satu kelas 1 SD, satu TK, laki perempuan, berjilbab, wajahnya gelap, saya tidak mengatakan hitam. Dia datang ke hadapan saya, dia menangis. Ustaz, ya bunda, ada apa bunda? Tolong pegang kepala anak saya keduanya, sudah lama gak jumpa bapaknya. Doakan anak saya, mudah-mudahan hafal Quran. Saya pegang kepalanya, saya sholawatin, saya baca Al-Fatihah, dan saya berdoa, mudah-mudahan anaknya keduanya hafal Quran bunda. Ustaz, saya gak bahagia, suami saya pergi entah kemana. Dia datang ke rumah cuma sekali-sekali. Ternyata saya selidiki, sudah punya istri janda lagi. Sudah punya istri janda. Jarang pulang ke rumah, Ustaz. Saya sedih. Apa salah saya? Pertanyaan saya sama Bu. Bunda, Ibu masih punya orang tua kan? Apa jawabannya? Masih Ustaz. Sudah berapa lama gak berkunjung ke rumah orang tua? Dia diam, baru menjawab sambil menghela nafas. Ustaz, semenjak berumah tangga sampai hari ini saya tidak pernah pulang ke rumah orang tua, karena dilarang oleh suami saya. Ustaz, saya sudah lama gak pulang.
Saya sampaikan, berapa jauh rumah orang tua dari sini? Dia jawab cuma 1 jam. Dekat jauh? Dekat jauh? Dekat. Bunda, ibu pulang ke rumah orang tuanya. Bawa anaknya berdua ini bersimpuh di kakinya. Minta maaf kepadanya. Basuh kakinya. Minum airnya. Penyebab suami berulah bertingkah. Inilah penyebabnya. Kenapa? Kita melupakan orang tua. Terakhir saya diundang ke Pekanbaru oleh para mahasiswa 3 kampus bersatu saat itu di aula besar. Saya tabligh akbar, dan setelah saya ceramah tentang, judulnya adalah pernikahan dini. Waktu itu bercinta setelah menikah judulnya. Ternyata ada satu anak bujang lapuk. Nah, dengarkan, hei bujang lapuk, dengarin. Anak muda, mirip wajahnya dengan Anjasmara, si Cecep. Apa filmnya dulu, Cecep apa? Ucep apa Cecep? Cecep, Anjasmara itu, ya, mirip wajahnya, ganteng anaknya. Dia bertanya kepada saya, apa pertanyaannya? Ustadz Oren, saya mau tanya. Saya sudah selesai kuliah. Saya sudah buka usaha franchise. Saya kaya, harta banyak, uang ada. Tapi kenapa jodoh saya nggak datang-datang? Ini mohon maaf. Padahal wajah saya ganteng, betul nggak Ustaz? Dia nanya, tapi maksa saya menjawab. Dipaksa saya. Saya bilang, Anda ganteng, tapi mohon maaf, Anda sombong. Saya bilang, gaya Anda belagu. Kalau bahasa Minangnya, kucing ayam. Halo? Anda angkuh, saya bilang. Iya, Anda ganteng. Anda mirip artis namanya Anjasmara, saya bilang. Saya akui, gagah dia. Tapi kenapa saya setiap melamar perempuan ditolak, Ustaz? Sudah diruqyah, ditolak lagi, Ustaz. Kenapa? Kenapa saya ditolak? Saya ada penghasilan uang sendiri. Bertubi-tubi dia berkata. Dengan bangganya, dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, karena punya pekerjaan, S1 selesai. Tahukah, bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaan saya apa? Apa yang saya tanyakan? Saya mau tanya, jawab jujur. Hei anak muda, Anjasmara, saya nggak manggil namanya lagi, saya panggil Anjasmara. Hei Anjasmara, kau masih punya bapak? Masih, Ustaz. Kau masih punya emak? Masih, Ustaz. Berapa lama kau tak pulang mengunjungi mak bapakmu? Dia lihat, nggak jawab dia. Hei, aku tanya kepada kau, jawab. Sudah berapa lama kau tak berkunjung ke rumah orang tuamu? Baru dia menjawab, dia tundukkan wajahnya. Semenjak saya dagang sukses sampai hari ini, saya tidak pernah pulang ke Sumatera Barat. Ternyata orang Padang juga. Halo? Ini yang menyebabkan kamu susah jodohnya. Kau abaikan orang tuamu, pulang setelah mendengarkan ceramah saya, pulang. Ambil tangan orang tuamu. Ambil tangannya, minta restunya. Ini penyebabnya kenapa engkau tidak berjodoh. Ganteng tidak menjamin kau akan dapatkan perempuan yang soleha. Betul nggak? Benar nggak? Tapi restu orang tua itu yang akan menyelamatkan rumah tanggamu suatu hari nanti. Kalau kau percaya, pulang setelah ini, minta maaf kepada orang tuamu. Sudah lama kau tak pulang, bangga dengan kekayaanmu, tapi akhirnya kau tidak mendapatkan apa-apa keberhasilan dari itu semua. Pulang. Artinya apa, ayah bunda bapak ibu? Apa yang maksud saya ceritakan ini semuanya? Bermuara kepada orang tua, kita lupa orang tua. Kita abaikan hak orang tua kita. Tahukah bapak ibu, apa yang diberikan orang tua kita? Dengarkan dengan iman. 9 bulan 10 hari dalam perutnya. 9 bulan 10 hari dia berjuang. Dia merintih kesakitan. Dimarahi suaminya, lakinya, gara-gara kopi terlambat, piring pecah semua. Dia penat, dia letih. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Nah, kalian yang muda-muda, yang gadis-gadis dengarkan. Yang bujang, ingat masa kalian dalam perutnya. Dia menangis, bahkan dibentak oleh suaminya. Dia menahan sabarnya dengan ikhlas. Bahkan setelah dalam perut 9 bulan 10 hari, dia melahirkan kita, bersibahkan darah, keringat, bercucurkan air mata. Bahkan nyawanya melayang demi kita anaknya. Ketika disuruh memilih, dengarkan. Ketika disuruh memilih
Seandainya dokter mengatakan di antara satu harus ada meninggal, dia akan mengatakan kepada suaminya, "Bang, udah, suamiku, seandainya anak ini lahir, seandainya aku harus mati, tolong besarkan dia, tolong bahagiakan dia, berikan makanan yang lezat untuknya, jangan sia-siakan anak kita." Perhatikan, dia rela pergi, dia rela untuk mati demi anak-anaknya. Loh, bahkan saya sampaikan kepada kalian, kita semua 2 tahun lamanya, haulaini kamilain, kita hisap air susunya tanpa bayaran, tanpa pajak. Betul nggak? Benar nggak? Artinya apa? Berikan hak orang tuamu. Berikan hak orang tuamu kalau ingin mulia hidupmu, kalau ingin berharga hidupmu. Hei anak muda, kalau ingin sukses kalian masa depan kalian, jangan sekali-kali kalian abaikan kewajiban kalian untuk memberikan hak orang tua kalian. Pertanyaannya, apa hak orang tua terhadap anaknya, Ustadz Oren? Hei anak-anak muda bujang lapuk, kalau ingin mudah hidup kalian, berikan haknya. Apa hak orang tua, Ustadz Oren? Pertama, hak orang tua adalah at-ta'am inihtaja, memberikan makanan kesukaan orang tua kita, memberikan makanan yang lezat yang dia inginkan. Perhatikan, anak yang soleh, apapun permintaan orang tuanya, dia akan berjuang untuk mendapatkannya. Kenapa? Dia ingat masa lalunya. Ketika kecil, apapun permintaannya dibelikan orang tuanya. Betul? Betul nggak? Sekarang dibalik. Ketika dia sudah besar, ketika orang tuanya sudah tua, dia mengerti perjuangan orang tuanya. Makanya anak yang soleh tidak pernah mengabaikan orang tuanya. Contoh, saya pernah mengalami di Jakarta. Hari hujan lebat, maknya ini sudah pikul. Apa katanya kepada anaknya? Nah, mak pengen es cendol durian. Hari hujan, kira-kira ada nggak? Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi anak yang soleh menjawab apa? Siap mak, akan kucari es cendol durian. Dia berangkat ke Jakarta Pusat, ke pasar Tanah Abang. Hari hujan, nggak ada yang jual, dia langsung ke Kebayoran. Di Kebayoran nggak ada, dia lanjut ke Ciputat. Di Ciputat nggak ada, di Keparung. Dia berputar ke Bogor, nggak jumpa. Dia balik kepada emaknya, dibikin sendiri. Kenapa? Dia ingin bahagiakan orang tuanya. Ini anak soleh. Kalau anak salah, anak durhaka apa? Ketika orang tuanya pikun, hari hujan lebat, dia bilang kepada anaknya, "Nah, mak pengen es cendol pakai durian." Nah, apa jawabnya? "Utak mak di mana?" Hari hujan. "Utak mak di mana?" Hei, utak mak di mana? Ada orang batu hampar model itu? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti durhaka. Berarti anak durhaka. Demi Allah saya sampaikan, hati-hati kalian. Jangan sampai terungkap kata-kata yang menyakitkan orang tua kalian. Ini haknya. Saya masih ingat bapak saya cerita di Tanah Abang. Bapak saya orang Solok Paninggahan, emak saya orang Batu Sangkar Sungayan. Saya numpang lahir di Tanah Abang. Saya orang Minang juga, walaupun wajah Jawa. Halo? Saya masih ingat bapak saya bercerita. Di kampung kita dulu nak, ada ibu-ibu, anaknya 7 susun paku botak-botak kepalanya, 7 orang. Suaminya pergi entah kemana, nggak pulang-pulang. Ini kisah nyata di kampung dia, bapak saya. Seorang ibu ini berjuang membesarkan 7 anaknya, berjuang untuk anaknya yang 7 ini sukses hidupnya. Jam 3 pagi sudah bangun, dia masak untuk anaknya, dia mencuci pakaian anaknya, berkeringat dia, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi anak-anaknya yang 7. Tahukah engkau, dengarkan bapak bercerita. Ini kisah di kampung bapak, seorang ibu yang berjuang sampai dia menjual miso itu apa? Bakso, goreng pisang, kue dadar, lopis. Dia berjuang, dihina orang, bahkan dia berhutang demi anak-anaknya, 7 anaknya. Bahkan pernah dia bikin telur dadar
dipotong 7 telur itu, Pak. Telur itu dipotong 7. Anaknya 7. Nak makan, besar kau jadi pengacara. Nak makan, nak, besar kau jadi polisi. Nak makan, nak, besar kau jadi tentara bela emak nanti. Nak makan, nak, besar kau jadi pengusaha tanah abang. Nak makan, nak, besar kau jadi ulama besar. Nak makan, nak, besar kau jadi guru. Anaknya diberi makan dengan telur dadar potong 7. Satu anak berkata, buat mak mana? Apa jawaban seorang ibu? Mak dah kenyang, nak, makan, nak, yang penting kau besar. Mak dah kenyang, makan, nak. Tahukah bapak ibu? Tahukah kalian siapakah makhluk manusia yang pendusta di dunia? Tahukah kalian siapakah makhluk manusia yang pembohong di dunia ini? Makmu. Makmu. Dia tidak pernah mengatakan dia lapar di hadapan anaknya. Dia tidak pernah mengatakan dia sakit di hadapan anaknya. Ketika anaknya berkata, mak sakit, mak pucat, enggak, anak, mak sehat. Ini mak pakai bedak pipa 4 ini. Mak sehat. Enggak, mak enggak sakit. Dia tidak pernah mengatakan dia sakit. Dia tidak pernah mengatakan dia lapar. Demi Allah. Kenapa? Dia pengen anaknya tumbuh besar. Dia pengen anaknya sukses semuanya. Saya ingin menyampaikan malam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anakku, jangan sia-siakan orang tuamu di masa tuanya. Berikan haknya, berikan makanan yang terbaik kepada orang tuamu. Saya masih teringat kisah Nabi Musa alaihissalam. Dengarkan, dengarkan. Ini kisah nyata. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Jibril. Apa kata Nabi Musa? Ya Jibril, siapa temanku dalam surga? Jibril tidak menjawab. Jibril mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah. Dia turun setelah itu. Sampai Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Wahai Musa alaihissalam, temanmu dalam surga nanti seorang pemuda penjual daging, namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini. Datangi dia di pasar. Perhatikan anak muda. Hei anak muda, dengarkan. Bukan ulama temannya Nabi Musa, bukan kiai dalam surga, bukan ustaz, tapi pemuda penjual daging. Seorang pemuda yang akan menjadi temanmu dalam surga nanti adalah pemuda. Nabi Musa, ketika Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Temanmu dalam surga nanti Nabi Musa alaihissalam seorang pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan. Cari dia. Penasaran Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pergi ke pasar. Sampai di pasar Batu Hampar, dia masuk los daging. Di los daging, apa yang dilihat? Saat itu yang dilihat olehnya adalah ada anak muda ciri wajahnya sama yang disampaikan Jibril. Dia bertanya namanya Fulan bin Fulan. Ternyata dia melihat ada daging yang digantung. Apa kata Nabi Musa? Ini daging kenapa digantung? Apa jawaban anak muda ini? Oh Tuhan, ini daging paling lezat, paling enak. Ini bukan untuk kujual, tidak kujual, tapi ini untuk makku. Perhatian, aku jual yang di bawah, yang di atas aku jual. Singkat cerita Bapak Ibu, daging habis, anak muda ini mau pulang bawa daging yang digantung. Temannya belum habis, dia habis duluan. Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Anak muda, boleh aku ikut ke rumahmu? Nabi Musa penasaran, apa sih kelebihan anak muda ini? Apa kata anak muda ini? Silakan Tuhan, rumahku beralaskan pasir dan tanah, aku bukan orang kaya, nggak apa-apa, aku pengen ke rumahmu. Akhirnya Nabi Musa ikut. Sampai di rumah anak muda ini dibuka pintu, emaknya tersenyum di kursi roda. Kalau bahasa kita hari ini, sudah tua renta 90 tahun umurnya. Apa kata emaknya? Dah pulang nak, sudah. Dah habis dagingnya, sudah. Ini daging paling lezat mak, makan siang buat emak. Silakan Tuhan, duduk di samping emakku, aku mau masak buat emakku. Perhatikan, yang masak bukan anak perempuan, tapi seorang pemuda. Ini kisah nyata, riwayatnya sahih. Akhirnya anak muda ini ke dapur memasak. Nabi Musa duduk di samping emaknya. Ketika memasak, tercium aroma wangi semerbak, wangi sekali aroma dagingnya. Walau alam pakai Royco, Ajinomoto, nggak tahu saya. Yang penting harum. Setelah itu apa? Dimasukkan nampan. Setelah itu apa? Kalau bahasa orang pesisir selatan, dimasukkan piring, dibawa ke depan. Mak,
makan siang sudah siap, aku akan suapi mak makan. Perhatikan, disuapi maknya makan. Bismillah. Nabi Musa melihat sinetron adegan ini, disuapi maknya makan. Maknya tersenyum, disuapi makan. Maknya tersenyum, disuapi makan. Sampai habis makanan itu. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Maknya angkat tangan mengucapkan Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah itu berdoa kepada Allah. Tahukah doanya apa? Ya Rabb, ya Allah, anakku hari-hari menyuapi aku makan, ya Allah. Hari-hari menyuapi aku makan. Dia bahagiakan masa tuaku. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa, kaget Nabi Musa alaihissalam, berbisik di telinga anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap selesai kuberi makan, dia angkat tangannya, dia berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Kamu kenal aku enggak, anak muda? Enggak Tuhan. Kamu enggak kenal aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Kaget maknya ibunya melihat ke Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Air matanya bercucuran, bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Ternyata yang datang ke rumahnya seorang nabi, seorang rasul yang mulia, ke rumahnya. Ternyata doanya diijabah sebelum di surga. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Seorang nabi mulia datang ke rumah kami nggak tahu engkau Musa alaihissalam, maafkan kami. Doaku setiap hari buat anakku agar berteman denganmu dalam surga. Ya bunda, bapak ibu, anak-anakku, sudahkah kita menyuapi mak kita makan? Sudahkah kita menyuapi bapak kita makan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita? Atau kita abaikan dia ketika dia sakit? Demi Allah, kalian tidak akan pernah mencium bau surga sebelum kalian memberikan yang terbaik kepada orang tua kalian. Malu kalian dengan seorang pemuda penjual daging di pasar. Pagi dia suapi maknya makan, siang begitu, malam apalagi. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Anak-anakku yang masih punya orang tua, pulang dari Masjid Darussalam, berikan yang terbaik kepada orang tua kalian. Kalau ingin sukses kalian suatu hari nanti, jangan abaikan orang tua kalian. Malu kalian dengan pemuda penjual daging. Ini haknya yang mesti ditunaikan. Ini yang sering kita abaikan. Yang kedua bapak-bapak, apa hak orang tua terhadap anaknya? Al-khidmatu ini taja, melayani orang tua ketika butuh pelayanan, melayani orang tua kita. Masih ingat nggak umur 3 tahun? Umur 3 tahun masih ingat? Di sawah kita berjalan dengan bapak kita, digandeng tangan kecil kita, tangan imut-imut kita digandengnya sampai di sawah. Ada sungai kecil, ada aliran air. Ketika di gubuk kita melihat ada burung lewat. Itu apa pak? Burung saya. Itu pak? Burung. Itu burung. Itu burung. Kalau itu burung. Kalau itu burung. Itu burung. Iya burung. Dipiciknya ikut. Nggak pernah dia mengeluh pak. Apapun pertanyaan kita dijawab dengan mesra. Itulah orang tua.